Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang hebat-hebat? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang hebat-hebat, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, muatan pelajaran PPKN. Dengan KD 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan, sebelum kita memasuki materi tersebut ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran kita kali ini dapat kita terima dengan mudah, dan bermanfaat di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Berdoa, menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa, selesai. Selanjutnya, untuk menambah rasa nasionalisme kita semua, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Bapak harap kalian bisa berdiri dengan sikap sempurna dan menyanyikan dengan hikmat dan penuh semangat. Anak-anak yang hebat-hebat. Minggu siang Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu-ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelatihan membatik. Pelatihan membatik diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga, ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Apakah sebenarnya hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Atau dengan kata lain, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Anak-anak yang hebat, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Jika hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan seimbang,
maka akan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Berikut beberapa contoh hak warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, terdapat dalam pasal 27, ayat 2, yang berbunyi, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Terdapat dalam pasal 28A, yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 3. Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terdapat dalam pasal 28E, ayat 1, yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 4. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Terdapat dalam pasal 28E, ayat 3, yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 5. Hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan, terdapat dalam pasal 28H, ayat 1, yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 6. Hak untuk mendapat pendidikan, terdapat dalam pasal 31, ayat 1, yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 7. Hak untuk memanfaatkan sumber daya alam terdapat dalam pasal 33, ayat 3, yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 8. Hak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, terdapat dalam pasal 34, ayat 1, yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Dan masih banyak lagi. Anak-anak yang hebat. Setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini adalah perilaku-perilaku warga negara Indonesia yang mencerminkan sikap cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya adalah 1. Cinta tanah air. Contoh perilakunya adalah melestarikan budaya bangsa, membeli produk dalam negeri, dan mengikuti kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Membina persatuan dan kesatuan. Contoh perilakunya adalah menolong siapa saja yang membutuhkan tanpa membedakan suku dan agama, berteman dengan siapa saja, dan ikut kegiatan gotong royong di kampung tempat tinggal kita. 3. Rela berkorban. Contoh perilakunya adalah siap membela negara kita jika dibutuhkan, mengedepankan kepentingan sosial di atas kepentingan pribadi, dan mematuhi tata tertib yang berlaku. Anak-anak yang hebat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Anak-anak yang hebat. Pada dasarnya,
Pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, lakukanlah hak-hakmu sebagai warga negara secara seimbang. Dengan demikian, kamu telah ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia sebagai upaya pencapaian tujuan nasional juga menjadi cara ampuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kita lakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan berupa menghargai perbedaan yang ada, dan jangan jadikan perbedaan sebagai alasan terjadinya perpecahan. Menjaga kemerdekaan Indonesia adalah harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anak yang Bapak banggakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga dapat bermanfaat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, tetap di rumah. Dan semoga wabah COVID-19 cepat berakhir, sehingga kita bisa datang ke sekolah lagi, untuk belajar dan bertemu teman-teman serta guru-guru yang kita cintai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.